Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Mudaryani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Tegalalang. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengikuti modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih berpusat pada guru, yang mana harusnya pembelajaran berpusat pada murid. Sehingga saya tidak memberikan ruang kepada murid untuk berkreasi dalam mengembangkan kemampuannya dan tidak memberikan kebebasan kepada murid dalam pembelajaran. Dari pembahasan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mempelajari banyak hal untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam mata pelajaran saya, khususnya pelajaran PJOK. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya menghamba pada murid, yang artinya pendidikan harus mampu menuntun murid agar mencapai kodratnya dengan selamat dan bahagia. Dan pembelajaran seharusnya berpusat pada murid agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Dari pemaparan tersebut membuat saya sadar bahwa pembelajaran itu tidak hanya selalu berpusat kepada murid, tetapi saya juga dapat menjadi teladan dan model bagi murid saya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu mengubah pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menghadirkan nilai mandiri, interaktif, kolaboratif, kreatif, dan menyenangkan. Adapun catatan praktik baik dalam pembelajaran adalah tahapan yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, di mana pada tahapan ini pertama dilakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat atau MGMP mata pelajaran PJOK, dan yang kedua menyiapkan modul ajar. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang pertama dilakukan adalah diawali dengan berdoa. Ya, di sini tujuannya untuk menumbuhkan nilai religius dan penyampaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menanamkan sikap disiplin positif sesuai dengan kesepakatan kelas. Tujuannya di sini adalah agar anak-anak terbiasa menerapkan sikap disiplin. Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam PJOK, yaitu dilakukan game untuk mencari kelompok pembelajaran. Yang berikutnya adalah memberikan penjelasan tentang materi dan mekanisme pembelajaran praktik, di mana dalam pembelajaran PJOK, penjelasan materinya itu adalah tentang gerak atau keterampilan. Selanjutnya, murid akan diberikan kesempatan belajar dalam kelompok agar mereka dapat berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya. Setelah mereka melakukan belajar dalam kelompok, mereka akan menampilkan hasil belajarnya dalam kelompok tersebut. Di akhir pembelajaran akan dilakukan refleksi dalam pembelajaran, di mana di sini saya menggunakan aplikasi Google Form untuk melakukan refleksi. Dan di akhir pembelajaran ditutup dengan berdoa dan yel.
Dalam penerapan aksi nyata, adapun tantangan yang ditemui yaitu dalam pembelajaran praktik PJOK masih ada murid yang tidak percaya diri untuk menampilkan kemampuannya. Dan masih ada murid yang kurang mandiri dalam melatih gerakan, yang hanya menunggu temannya. Nah, adapun solusinya yaitu memberikan motivasi dan memberikan dukungan agar lebih percaya diri, agar mau tampil lebih baik dan semangat. Dan memberikan bimbingan agar mau latihan mandiri dan menjadi contoh baik untuk teman yang lain. Swastiastu, perkenalkan saya Wayan Kana, jadi salah satu rekan guru yang mengajar dengan Ibu Mudaryani. Saya ingin menyampaikan testimoni terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Mudaryani, terutama yang kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi selama ini yang saya perhatikan dan saya lihat di sekolah kami, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan oleh Ibu Mudaryani sudah mengena, walaupun sebelumnya mungkin saja Ibu Mudaryani belum sejauh ini mempelajari terkait dengan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah menganggap siswa itu sebagai kertas kosong, yang artinya di awal itu mungkin saja kita berpikiran bahwa karena ini sudah di tingkat menengah, jadi siswa itu sudah berbekal pengetahuan. Tapi seharusnya, tapi yang sudah dilaksanakan itu adalah kita memandang siswa itu sebagai kertas kosong, jadi kita mengisi dia. Kemudian selain itu dalam pembelajaran keseharian juga saya lihat pembelajarannya Ibu Mudaryani jadi sudah mengarah ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku rekan sejawat yang mengajar di sekolah SMA Negeri 1 Tegaralang. Saya akhiri dengan pamungkasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nguyen Kirani Rizky Devi, bisa dipanggil Kirani. Saya dari kelas 11 B21. Jadi saya sendiri sudah belajar bersama Bu Mudaryani atau yang kami akrab panggil dengan Bu Nia itu sudah sekitar 9 bulan. Dan ada experience yang tidak pernah saya dapatkan dari guru olahraga saya sebelum-sebelumnya. Misalnya ketika ada siswa yang ingin menyusul mencari nilai, Bu Nia tidak akan memberikan kesempatan untuk mencari nilai di lapangan, namun akan diganti dengan membuat karya tulis atau makalah. Dan nilai mereka yang menyusul tidak akan sama dengan nilai kami yang hadir saat penilaian. Jatuhnya menjadi nilai mereka lebih kecil daripada kami yang hadir saat hari penilaian. Selanjutnya kami sudah mulai menerapkan seksi riang gembira sebelum pelajaran olahraga dimulai. Jadi setelah kami berdoa, akan ada sesi riang gembira di mana biasanya kami akan melakukan tepuk PJOK dan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang sangat relate dengan keadaan sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka seperti itu. Dan jika biasanya pelajaran olahraga memisahkan antara praktek dengan materi, Bu Nia biasanya menjadikan satu dalam di lapangan. Jadi sebelum kita memulai materi baru akan ada penjelasan-penjelasan terlebih dahulu di lapangan, baik itu dari ibu sendiri ataupun dipancing dari kami, dari siswa seperti itu. Dan saat hari penilaian biasanya ada beberapa topik olahraga yang membuat kami harus membuat deskripsi terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian. Misalnya dalam pencaksilat, kami harus membuat deskripsi gerakan kami terlebih dahulu, apa saja gerakan yang kami lakukan, baru nanti itu yang kami tampilkan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan dan saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.